Nah, puncaknya, ini baru dasarnya ya sebelum menuju teologi pembebasan. Kita kalau sukses dari awal tadi jadi insan, kita progres, jadi ahsanut takwim tadi, punya kreativitas, kehendak bebas, dan kesadaran, kita akan jadi manusia teomorfis. Manusia ideal. Jadi manusia teomorfis itu ya pokoknya manusia yang progresif, yang menang atas lumpur dan menomorsatukan ilahi. Nah, itu namanya manusia teomorfis. Cirinya tadi, kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas. Ditambah lagi, yang dia pegangi apa? Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Jadi orang hidup itu ya butuh benar, juga butuh baik, juga butuh indah. Ini tiga hal seolah-olah misah tapi sebenarnya jadi satu. Yang benar itu pasti baik. Yang baik itu pasti indah. Silahkan kamu buktikan sendiri. Baik indah dirasakan maupun indah dilihat. Tidak ada kebenaran itu yang tidak baik. Dan tidak ada kebaikan yang tidak indah. Indahnya sedekah. Oh, itu kan indah. Padahal sedekah itu kan kebaikan. Tapi kamu bisa ngomong bahwa itu keindahan. Kebenaran juga baik. Sholatlah sehari 5 kali, itu kan kebenaran. Tapi itu kan juga sekaligus kebaikan. Puasalah sekaligus kebaikan juga untuk hidup kita. Jadi kebenaran, kebaikan, dan keindahan ini pilarnya. Untuk kebenaran kita butuh pengetahuan, untuk kebaikan kita butuh akhlak, untuk keindahan kita butuh seni. Tidak cukup hanya kebenaran, pengetahuan tentang benar salah. Kita juga harus punya akhlak. Tidak cukup menyarankan kebaikan, kemasannya juga harus indah. Barang baik kalau dikemas dengan hal jelek, isinya apik, tapi kemasannya misuh-misuh, ya hasilnya jelek. Isinya tidak akan terjangkau orang. Orang ketemu isi itu kan setelah dia melewati bungkusnya. Kalau orang sudah tidak suka sama bungkusnya, jangan diharap dia masuk ke isinya. Itu yang logika dakwahnya harus paham ini. Banyak orang berdakwah yang bungkusnya jelek. Sehingga orang malas sudah untuk masuk lebih dalam ke isinya. Maka bungkuslah dengan indah. Dan lakukan dengan akhlak, etis, baru orang akan ketemu kebenarannya. Kalau bungkusnya sudah kotor, sudah jijiki, ya orang tidak akan ketemu isinya. Kalau kamu, saya itu sebenarnya suka kebersihan kok Pak, tapi kamu tidak pernah mandi. Loh, aslinya loh Pak, saya suka kebersihan. Tidak, kelihatan kamu kotor, tidak pernah mandi, tidak indah. Jadi bungkus itu menentukan. Jangankan banyak di antara kita lebih penting isi daripada bungkus. Iya, tapi orang akan menjauh dari isi kalau bungkusnya jelek. Pak, mutiara sekalipun kalau dibungkus kotoran tetap dia mutiara. Iya, mutiaranya tetap mutiara. Tapi orang begitu lihat kotoran, malas mendekat. Tidak dianggap dalamnya ada mutiaranya. Jadi penting. Makanya butuh pengetahuan, butuh akhlak, butuh seni. Seni itu ya, kalau pidato namanya retorika. Jadi kemasan-kemasan yang indah. Tidak apa-apa kamu dakwah pakai lagu, pakai puisi, pakai yang indah-indah biar orang tertarik terus menengok isinya. Itu yang dulu dilakukan para wali Songo di Indonesia. Dan
kombinasi tiga hal ini kalau bisa kita wujudkan, menunjukkan kita manusia yang teomorfik. Jadi manusia ideal. Nah, manifestasinya apa manusia ideal itu? Ya dialah Abdullah dan sekaligus Khalifatullah. Mengabdi pada Allah sepenuh hati sekaligus menjalankan amanat jadi khalifah di muka bumi juga sepenuh hati. Itulah manusia teomorfik. Tidak sibuk hanya mengabdi pada Allah urusan vertikal, tapi juga ngopeni lingkungan sekelilingnya urusan horizontal. Itulah manusia teomorfik, Abdullah dan sekaligus Khalifatullah. Jadi tadi diawali dari bashar insan, puncaknya adalah manusia teomorfik. Itulah yang diinginkan oleh ahli syariati. Pertama-tama bangunlah dirimu dulu sebelum memberontak, sebelum nasihati orang, sebelum meluruskan orang lain. Karena banyak di antara kita yang dirinya sendiri belum beres, tapi mencoba untuk membereskan orang lain. Nah, itu kan biasanya terus jadi sumber masalah. Makanya bereskan dulu keinsanan, kebasharanmu. Baru ayo melakukan manifestasi aktivitas-aktivitas sosial yang membebaskan. Oke, kalau ini beres, kita akan jadi manusia semacam ini nantinya. Itu kalimatnya dari ahli syariati. Cuma ini kalau dibaca enak, didengarkan enak. Cuma diwujudkan rodo abot. Iya. Tapi tidak apa-apa, kita tuju ke situ. Jadi manusia yang akalnya senantiasa berpikir filosofis, tapi tidak membuatnya terlena atas nasib manusia. Filsafat, yo filsafat, nih yo ojo mangan filsafat terus. Juga butuh makan nasi. Juga butuh peduli lingkungan sekelilingmu yang jangan-jangan tidak bisa makan nasi. Jadi level berpikirnya filosofis tapi peduli terhadap lingkungan. Keterlibatan politik tidak membuatnya demagog dan riak, tidak membuatnya angkara murka dan pamer. Ilmu tidak membuat keyakinan dan cita-citanya menjadi luntur. Tidak khawatir aku kalau belajar filsafat nanti imanku rontok. Nah, itu berarti khawatir, masih belum tangguh. Orang tangguh itu ya ditambah ilmunya seperti apapun justru imannya semakin kuat. Semakin terbukti bahwa yang dia percaya benar. Saya sering baca di internet itu orang takut berpikir. Khawatir aku kalau dipikir jeru-jeru. Kan gitu. Kalau di Jawa ada istilah kejeron. Alah mikir rasa jeru-jeru, kejeron bahaya. Lu padahal berpikir itu ya sedalam mungkin. Tidak apa-apa. Kalau kebenaran yang kamu temukan, dia akan memperkuat keimananmu. Jadi orang teomorfik, manusia teomorfik itu justru ilmunya memperkuat keimanannya. Dan keyakinannya tidak menumpulkan akalnya dan mengurangi logikanya, deduksi logisnya. Jadi meskipun dia beriman, tapi akalnya juga tetap jalan. Itu manusia teomorfis. Terus kesalehan tidak membuatnya menjadi petapa yang tak berdaya. Soleh, alim, bukan berarti terus kamu menjauh dari dunia, mengandalkan sumbangannya orang untuk hidup. Tidak begitu. Nunggu dibelas kasihani orang. Tidak begitu. Jadi kesolehan tidak membuat kita manja. Sudahlah, pasrahkan yang dunia semua pada Allah kita. Tidak begitu.
Kesolehan tetap membuat kita aktif, tidak menarik diri dari dunia. Terus aktivitas sosial tidak membuat tangannya ternoda oleh immortalitas. Ini juga kadang-kadang kalau kita sedang beraktivitas sosial, itu tujuan jadi target satu-satunya. Moralitasnya hilang. Loh, yang penting kan keadilan, Pak. Yang penting kan rakyat tertindas. Yang penting iya, tapi tidak menghalalkan segala cara. Kalau immoral ya enggak. Misalnya saya memperjuangkan rakyat miskin, ngapusi sidik-sidik rapopo, enggak begitu. Jangan sampai perjuangan yang bersih dikotori oleh hal-hal yang immoral. Jadi, iya aktivitas sosial bagus, tapi jangan dinodai dengan immoralitas. Dan manusia teomorfis adalah manusia jihad dan ijtihad. Manusia yang mau berjuang dan sungguh-sungguh. Ijtihad itu ndak iseng, ndak asal gerak. Tapi ada aksi, juga ada refleksi. Yo mikir, yo implementasi. Ndak mikir saja, tapi juga implementasi. Ndak ujuk-ujuk gerak, ujuk-ujuk demo, tapi juga mikir. Ada strategi, ada target, dan macam-macam. Terus manusia teomorfis adalah manusia sair dan pedang. Bisa lembut, bisa keras. Dan juga manusia teomorfis itu manusia yang kesepian, tapi juga dia komitmen. Biasanya orang baik itu temannya sedikit. Jadi kenapa biasanya tidak ikut tren? Dia sendirian. Banyak yang tidak cocok sama dia. Itu manusia kesepian biasanya. Kalau pengen tidak kesepian, ikut arus. Temennya banyak. Tapi kamu tidak punya karakter teomorfis tadi. Kamu jadi kerumunan. Dan jangan salah, di tengah kerumunan orang tidak akan kenal dirimu. Kamu tidak punya identitas. Untuk orang kenal dan kamu paham identitasmu, kamu memang harus kesepian. Kenali dirimu dalam sepi. Kan gitu. Kalau dalam ramai kamu tidak bisa. Puitis ya, manusia sair memang. Dan pedang. Kalau sudah ngamuk ya tidak sair lagi, tapi pedangnya keluar. Oke, tapi dia kesepian. Tapi dia punya komitmen. Karena punya komitmen lah kadang-kadang orang kesepian. Yang lain ikut saja apa katanya orang. Terus dia juga manusia yang punya emosi sekaligus akalnya jalan. Emosi dan jenius. Kekuasaan dan cinta kasih. Keyakinan dan pengetahuan. Dia adalah manusia yang menyatukan semua dimensi kemanusiaan yang sejati. Jadi inilah manusia inilah yang benar-benar manusia. Yang tidak kayak gini, alternatifnya dua. Dia sedang berproses menuju ke sini atau salah arah, regres tadi. Jadi kita pasti belum di sini, tidak usah. Kalau ada yang ngaku-ngaku sudah di sini, aku ora percaya. Tapi semoga kita bergerak menuju ke sini. Jangan sampai kita ada di jalur sebelahnya. Jalur gerak mundur, jalur regresif. Ya, tugas kita kan ke sini. Dan ini manusiawi, no? Pak, yang kayak gitu malaikat. Enggak. Itu terlalu baik, Pak. Enggak ada yang terlalu baik. Ya apik, tapi enggak terlalu. Ya memang wajarnya begitu. Kalau kita belum nyampe sini, berarti belum jadi manusia yang sangat manusiawi. Manusiawi itu ya dia jihad dan ijtihad. Dia juga punya emosi, punya akal. Punya keyakinan, keimanan, karena manusia itu lemah. Tapi sekaligus punya pengetahuan sebagai senjata. Itu semuanya manusiawi. Nah, kadang-kadang kita salah pakai istilah manusiawi. Dianggapnya yang salah-salah itu yang manusiawi.
bohong misalnya. Loh Pak, manusia itu kan manusiawi Pak, bohong. Loh, iya, dulu memang oleh Allah manusia dikasih potensi untuk bisa bohong. Tapi jangan salah, Allah juga ngasih potensi untuk jujur. Kamu bisa bohong, bisa jujur. Kamu tinggal milih. Nah, pilihan manusiawi yang baik itu yang jujur. Dua-duanya manusiawi. Tapi kita sering yang kita anggap manusiawi itu yang jelek-jelek. Gitu loh. Ya manusiawi lah Pak, masih muda, salah-salah dikit. Loh iya, emangnya yang muda gak bisa baik? Bisa. Cuma kita selalu pakai dalih-dalih untuk yang manusiawi itu mesti sing elik-elik. Oke. Ada yang tanya ke saya, Pak Faiz, kok sama mahasiswi jarang mau salaman? Jawabannya susah itu. Padahal aku ya enggak, kadang-kadang ya salaman aja. Cuma karena ditanya ya tak, apa iya ya saya begitu. Cuma waktu itu tak jawab, apa Pak Faiz enggak enggak, ya mau-mau aja. Cuma saya itu manusiawi. Karena manusiawi itu ya khawatir ya. Karena sekarang kan anak cium tangan itu pakai dibolak-balik pipi kiri, pipi kanan itu. Iya weh. Aku mengerikan kalau mahasiswi cium pipi kanan. Kalau terus-terusan saya ingin lagi. Jangan-jangan dan alasannya manusiawi. Jadi karena manusiawi maka ya. Oke, kan sekarang gitu trennya. Kalau dulu cium tangan ya cium biasa, sekarang pakai pipi kiri, pipi kanan itu. Itu yang bikin kita tertarik. Oke, ada puisi bagus. Judulnya Satu yang diikuti 00 yang tiada habisnya. Terjemahan. Jadilah manusia agung, bagai seorang syahid, seorang imam, bangkit, berdiri, di antara rubah, serigala, tikus, domba, di antara 00 yang bagai satu. Jadi sebelum kita eksis jadi insan yang progresif, kita belum jadi satu, kita masih 0. Sama kayak segala hal yang lain yang masih 0, belum satu. Maka jadilah satu, jadilah yang menomorsatukan Tuhan. Ini puisinya Ali Syariati. Jadilah manusia agung, bagai seorang syahid, seorang imam, dan seterusnya. Jadi ini kalau kita sukses jadi manusia teomorfis. Kita sudah tidak 0 lagi. Tadi saya bilang di antara kerumunan kita tidak punya identitas, kita kosong. Tapi kalau sudah terbangun jati diri, kita baru satu. Dan yang bisa menyatukan Allah.